Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Vitalia Islami, NIM I1A1149092. Saya dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pada video kali ini, saya ingin mengajak Anda memerangi diabetes yang dirancang dalam orasi ilmiah yang bertemakan mewujudkan generasi bangsa anti diabetes dengan pola hidup sehat. Menurut Anda, apakah diabetes mellitus itu? Diabetes atau yang biasa dikenal dengan kencing manis merupakan penyakit yang terjadi pada kadar gula darah yang berlebihan di dalam tubuh. Hal ini disebabkan oleh gangguan yang terjadi pada hormon insulin yang menjaga keseimbangan glukosa dalam darah. Glukosa sendiri berfungsi sebagai sumber energi bagi sel. Namun, bila kadar glukosa dalam darah berlebihan atau meningkat, akan menyebabkan penyakit diabetes mellitus yang juga dapat menyebabkan penyakit stroke. Organisasi Kesehatan Dunia yaitu WHO mencatat sedikitnya 171 juta penduduk dunia mengalami diabetes mellitus. Khususnya di negara berkembang, jumlah penderita DM meningkat 150% pada 25 tahun mendatang. Di negara berkembang, usia penderita diabetes mellitus berkisar antara umurnya 35-64 tahun. Manusia hidup dengan dorongan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, dan papan. Namun, apabila jika difokuskan pada sektor pangan, penduduk Indonesia lebih memilih beras putih untuk makanan pokoknya. Hampir 90% penduduk Indonesia menggunakan beras putih sebagai makanan pokoknya. Tanpa disadari, banyak orang memiliki kebiasaan konsumsi beras putih yang berlebihan dapat mendatangkan dampak yang kurang baik untuk kesehatan tubuh. Hasil penelitian di Amerika Serikat yang dilakukan oleh NHS menunjukkan bahwa asupan beras putih yang berlebihan atau dalam jumlah besar dapat meningkatkan resiko diabetes mellitus. Hal ini disebabkan karena perkembangan diabetes terkait dengan konsumsi makanan yang memiliki nilai indeks glikemik yang tinggi. Selain itu, banyak kebiasaan yang dapat menimbulkan diabetes seperti begadang karena kurang tidur menyebabkan menurunnya fungsi organ tubuh, salah satunya pankreas. Yang kedua, suka minum minuman bersoda. Karena mayoritas minuman bersoda memiliki pemanis buatan yang berdampak buruk pada kestabilan gula darah dalam tubuh. 3. Jarang berolahraga. Karena kurang olahraga menyebabkan penumpukan lemak dalam tubuh yang dapat mengakibatkan obesitas. Yang keempat, sering makan makanan yang manis atau bergula dan berlemak. Tahukah Anda, Indonesia merupakan urutan keempat terbesar dalam jumlah penderita diabetes mellitus di dunia. Cara menghindari diabetes yaitu dengan menerapkan pola hidup sehat seperti menghindari makanan berkarbohidrat dari padi-padian. Setidaknya kita pernah mendengar pentingnya mengurangi berat badan dan mengendalikan gula darah. Cara menguranginya adalah dengan diet karbohidrat dalam jumlah besar agar gula darah dalam tubuh menjadi dalam titik normal. Mengurangi asupan karbohidrat bukanlah dengan mengkonsumsi makanan rendah karbohidrat sepanjang hari. Namun, cara terbaik dengan menghindari karbohidrat yang kurang bergizi atau kurang memiliki manfaat dalam tubuh. Dan karbohidrat yang meningkatkan gula dalam darah dapat dikurangi. Yang kedua, hindari makanan-makanan yang manis atau mengandung gula yang terbuat dari gula yang disuling. Ini adalah makanan yang harus dihindari agar tubuh kita lebih berenergi. Beberapa ahli menyarankan agar apabila kita mengonsumsi makanan dari padi-padian, sebaiknya bukan olahan, namun lebih baik dikonsumsi selagi murni. Mengurangi lemak dan mengurangi makanan yang bersifat manis serta menjaga berat badan ideal adalah cara efektif untuk mencegah diabetes. Yang ketiga, makanlah sayur dan mayur. Karena sayur mayur merupakan jenis karbohidrat yang paling rendah untuk memberikan kenaikan gula darah dan hormon insulin dari produk makanan yang lain. Sayuran tidak mengandung zat tepung.
Cirinya adalah sayur yang tidak berakar seperti asparagus, brokoli, kol, seledri, kacang hijau, lada, dan sayuran hijau lainnya. Sayuran ini kaya akan serat yang menghambat pelepasan glukosa gula ke dalam darah. Selain itu, sayuran kaya akan vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. Penelitian yang dilakukan di Inggris pada tahun 1999 menemukan bahwasanya orang yang biasa mengkonsumsi sayur mayur 80% lebih rendah terkena penyakit diabetes daripada yang jarang mengkonsumsi sayur mayur. Cara mencegah diabetes sejak dini. Pertama, mengetahui penyebab diabetes. Kedua, mengurangi makan makanan yang berlemak. Ketiga, mengurangi makanan atau minuman yang manis. Keempat, kurangi porsi makan yang berlebihan. Kelima, rajin olahraga minimal 3 kali seminggu. Lalu selanjutnya, utamakan konsumsi sayur dan buah. Jauhi stres berlebihan. Istirahat cukup dan teratur. Turunkan berat badan yang berlebihan. Biasakan sarapan pagi. Namun, bagaimana jika seseorang telah mengidap diabetes mellitus? Ada 7 langkah untuk pengendalian penyakit diabetes. Yang pertama, berperan aktif dalam proses pengobatan. Kedua, pola makan yang baik dan sesuai dengan piramida makanan. Ini adalah contoh piramida makanan yang dapat mencegah atau mengendalikan diabetes mellitus. Lalu, langkah yang ketiga adalah hidup lebih aktif atau sering berolahraga setiap harinya. Lalu, langkah yang keempat, minum obat sesuai anjuran dokter. Yang kelima, periksa kadar gula darah secara teratur. Langkah yang keenam, perhatikan kaki Anda. Jagalah agar kaki Anda tetap selalu bersih dan kering serta lembut. Lalu, langkah yang terakhir yaitu langkah yang ketujuh adalah periksakan mata Anda secara teratur ke dokter. Ayo perangi diabetes dengan pola hidup sehat. Sekian orasi ilmiah dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hidup sehat tanpa diabetes. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.